Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dengan NIM 2010601027 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari mata kuliah Islam dan Ipteks tentang dialektika akal dan alam semesta. Ini satu kisah generasi awal umat manusia. Sejarah awal manusia di muka bumi, salah satu generasi awal manusia di muka bumi ini ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestika hewan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, menjelaskan bahwa manusia didesain oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, Allah memberinya kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu Allah mengajarkan ilmu. Sedangkan surah Al-Baqarah ayat 31 menjelaskan bahwa sesungguhnya menyeratkan pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu, yaitu pikiran dan akal. Yang kedua, transformasi agama dalam transaksi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan pertama yang diciptakan Allah dan menganut agama Islam, lantas mengapa generasi umat manusia diberikan berikutnya menjadi politeistik? Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif. Akan tetapi, seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain, dan disinilah awal mula munculnya keyakinan politeisme. Ketika bangsa-bangsa mengalami involusi menjadi kelompok-kelompok suku, maka tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi dari Tuhan yang besar sampai Tuhan kecil dengan beragam fungsi. Pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akut. Peradaban Mesopotamia, Sumeria, dan Babilonia yang maju dengan astronomi, matematika, dan sistem sosial yang kompleks justru semakin tenggelam dalam politeisme akut. Penyebab utama politeisme akut adalah adanya penguasa yang despotik dan tiran. Di Babilonia, kekuasaan politik dikendalikan oleh Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir. Untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Banyak peradaban besar dipermainkan oleh tirani despotik yang memalsukan diri sebagai Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki, monoteisme. Yang ketiga, Prehuman Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah mana menemukan adanya fosil-fosil prehuman sebagaimana hominidae itu menunjukkan lapisan historis purba. Itu fosil usia muda tanpa lebih cerdas dengan otak yang lebih besar. Dan hal ini mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam semesta sekitarnya. Hasil temuan arkeologis di sekitar pose-pose itu salah satu
teknologi purba saat itu ialah mereka menginisiasi domestikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir ini diindikasi telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Yang keempat, apa hubungan makhluk hominidae dengan manusia keturunan Nabi Adam? Lanjutan dari kisah Qabil dan Habil. Sebagai manusia pertama yang melakukan pembunuhan dalam sejarah umat manusia, Qabil tidak mempunyai pengalaman dan kebingungan dalam melakukan pembunuhan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh cara mengurus jenazah saudaranya. Surah Al-Maidah ayat 31 menjelaskan, Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam dan oleh sebab itu kita dituntut untuk melakukan penjelajahan di bumi agar akal pikiran kita dapat diaktifasi dan dapat mengetahui seluruh ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.